Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ilaikum jami'an fi hazil lailal mubarakah. Sanata'allamu anil lughatil arabiyyah walidzalika alaikum unduru wahtamu jaidan ila hadhihi sabburah. Baik, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang bahasa Arab. Nah, berbicara tentang bahasa Arab ini sangat wajib untuk kita semua di dalam mempelajarinya. Kenapa? Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Saya pribadi mempelajari bahasa Arab ketika dulu belajar atau sekolah di pondok pesantren, yang mana selama di pondok pesantren kami selalu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pastinya kalau teman-teman dari pondok pesantren modern pasti akan tahu seperti apa di dalam pondok tersebut ya. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua atau kita belajar bersama-sama ya. Khususnya bagi yang bukan anak pondok pesantren atau bagi yang masih pemula mengenal bahasa Arab atau bagi anak-anak yang SMA atau SMP yang belum mengenal sama sekali tentang bahasa Arab. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab. Nah, teman-teman sekalian, penting sekali bagi pemula di dalam belajar bahasa Arab yaitu harus mengenal ad-domair atau kata-kata ganti. Nah, langsung saja pada kesempatan malam ini kita akan belajar yaitu tentang ad-domair. Mungkin teman-teman bisa melihat tulisan di papan tulis ini ya. Insya Allah jelas. Sebelumnya mohon maaf juga karena saya merekamnya masih menggunakan dengan HP. Semoga pada kesempatan selanjutnya atau suatu saat nanti saya bisa membeli kamera ya, agar kita pun belajarnya akan lebih mudah dan lebih efisien. Oke, pada di depan ini kita sudah lihat yaitu ad-domairu. Artinya adalah kata-kata ganti. Biasanya sering kita dengar adalah mufradnya yaitu ad-domiru, kata ganti. Nah, di sini ad-domairu artinya kata-kata ganti. Artinya tidak, kata ganti itu tidak hanya satu tapi melainkan banyak ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas ke sini materi yang di bawah ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya di dalam bahasa Arab isim domir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan ad-domiru al-munfasil, artinya domir yang tidak bersambung. Yang kedua ada ad-domiru muttasil, artinya adalah domir yang bersambung. Muttasil, dia bersambung. Nah, teman-teman sekalian, kita akan belajar yaitu tentang ad-domiru al-munfasil, artinya adalah domir yang tidak bersambung. Nanti saya jelaskan juga apa itu domir muttasil, artinya bersambung, untuk pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang paling sangat penting karena ad-domiru munfasil ini akan kita selalu temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini merupakan domir kata ganti di dalam pengucapan kita sehari-hari. Nah, langsung saja ke intinya. Ini merupakan domir yang tidak bersambung ya, atau domiru munfasil. Di sini ada 12. Namun kalau saya atau anak-anak pondok pesantren dulu belajar mungkin ada 14. Karena di sini ada yang sama 14 itu ya. Maka saya hapus 2 kemudian menjadi 12. Pertama ada yang disebut dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, saya harap teman-teman ini dihafal ya jika ingin menguasai bahasa Arab untuk selanjutnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya, kalau kami dulu belajar ini dihafal sambil memakai nada ya, atau tergantung teman-teman bagaimana cara menghafalnya. Oke, baik. Pertama di sini ada huwa. Huwa yaitu merupakan tunggal
Untuk orang yang ketiga, atau kita sebut dengan dia. Tapi dianya di sini adalah untuk laki-laki. Ya. Huwa untuk laki-laki, atau di dalam bahasa Arabnya untuk mudzakkar. Ingat, mudzakkar untuk laki-laki, muannats untuk perempuan. Yaitu huwa di sini untuk mudzakkar. Paham ya? Kemudian ada huma. Huma di sini yaitu untuk dua orang. Ingat, untuk dua orang, baik ia mudzakkar maupun ia muannats. Mudzakkar tadi adalah laki-laki, muannats adalah perempuan. Artinya huma ini berfungsi untuk dua orang, mau dia laki-laki maupun perempuan. Kemudian hum. Nah, hum di sini merupakan jamak. Jamak itu artinya adalah banyak ya. Di dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari dua disebut dengan jamak. Artinya lebih dari dua orang itu disebut dengan jamak, 3 dan selebihnya. Nah, hum ini adalah untuk mereka, khusus untuk mudzakkar. Ingat tadi kita sudah belajar muzakkar artinya adalah untuk mereka laki-laki. Ya. Hum mereka laki-laki. Oke, kemudian tadi ini masih ingat kan? Wa untuk dia laki-laki, untuk orang ketiga satu orang laki-laki. Huma untuk dua orang baik laki-laki maupun perempuan. Hum untuk mereka, khusus untuk laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah hiya. Hiya ini untuk dia, ya, untuk dia muannats, artinya adalah untuk dia seorang perempuan. Jadi kalau manggil perempuan dia, kita menggunakan hiya bukan huwa. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya tidak memberikan garis ya, karena sehari-hari di pondok pesantren dulu, karena sudah sering belajar, jadi karena belajar tidak menggunakan garis lagi, apalagi kalau kita belajar kitab gundul itu tidak memakaikan harokat-harokat garis lagi. Nah, namun di sini saya bacakan saja. Ini hiya, ya, bacanya hiya. Hiya artinya adalah untuk dia, tunggal, untuk seorang perempuan. Kalau huwa untuk seorang laki-laki, kalau ini perempuan, ya. Kemudian huma ini tadi sama dengan ini, huma. Ya, penjelasannya sama dengan ini, yaitu untuk dua orang baik laki-laki maupun perempuan. Hunna. Nah, hunna ini adalah jamaknya untuk perempuan atau untuk muannats ya. Kemudian ada anta. Anta yaitu untuk lawan bicara atau orang kedua, artinya adalah kamu ya. Biasanya suka kita bilang anta, atau kalau orang pondok suka bilang ente ya. Nah, itu sudah kebiasaan mungkin ya. Saya juga tidak tahu dari mana asalnya anta menjadi ente. Mungkin udah terbiasa seperti itu, ente jadi ente. Nah, ini anta ya. Oke, baik teman-teman. Kemudian di sini ada antuma. Antuma ini untuk dua orang, baik laki-laki maupun perempuan, atau dalam bahasa Arabnya baik untuk mudzakkar maupun muannats ya. Tapi untuk dua orang. Kemudian ada antum. Antum ini adalah untuk jamak, khusus untuk mudzakkar atau khusus untuk laki-laki. Ya, ini antum. Oke. Kemudian di sini ada anti untuk lawan bicara, tapi dikhususkan untuk muannats atau seorang perempuan. Kemudian di sini ada antuma. Ini sama dengan ini antuma. Sama halnya huma dengan ini, sama huma. Antuma ini untuk dua orang baik muannats atau mudzakkar ya, yang dikhususkan untuk dua orang. Antuna ini untuk jamak muannats, untuk jamak muannats untuk perempuan yang lebih dari dua ya. Kemudian di sini ada ana nahnu. Nah, ana nahnu ini merupakan ana artinya adalah saya, nahnu artinya adalah kami. Ana dan nahnu ini bisa digunakan 4
baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi perempuan maupun laki-laki ketika mengucapkan saya dan kami semua sama, ana nahnu, tidak ada perubahan. Ya, ana nahnu itu semuanya sama, kecuali kamu tadi itu berubah. Kalau laki-laki anta, perempuan anti, kalau dia huwa, kalau perempuan hiya. Nah, teman-teman sekalian, yang harus teman-teman pelajari adalah domir ini atau kata ganti ini khususnya untuk pemula. Kalau bisa ini dihafal di luar kepala. Karena kenapa? Karena pelajaran yang akan kita pelajari nantinya terus berkesinambung dengan domir-domir ini. Ya, bagaimana nanti kita belajar domir mutasil, yaitu domir yang bersambung. Nanti dia ada bersambung ada nanti dia fi'il madhi, kemudian ada fi'il mudhari, ya kayak fa'ala, kemudian yaf'alu. Nah, saya ulangi lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Saya ulangi lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Kalau kita sudah hafal ya cepat, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Apakah paham? Jika belum paham, silahkan komentar di bawah ini. Dan jika ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-temannya. Baik, mungkin pada pertemuan pada malam ini cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.